Ya, bagaimana respon PDI Perjuangan dan pengamat atas penahanan Sekjen Hasto Kristianto? Kami sudah bersama juru bicara PDI Perjuangan Muhammad Saiful Mujab dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam Mas Mujab dan Mas Zainur. Assalamualaikum. Halo, selamat malam Mas Mujab dan Mas Zainur. Bisa mendengar suara saya? Baik. Audionya bisa dibuka Mas Mujab dan Mas Zainur, izin. Oke. Ya, pas. Baik, saya terlebih dahulu ke Mas Mujab terlebih dahulu. Ini kita dengar tadi Pak Magdir menyampaikan belum melihat adanya pembuktian tentang penahanan Hasto. Bukti permulaan untuk memastikan bahwa hingga Pak Hasto harus ditahan. Bagaimana PDI Perjuangan menyikapi hal ini, Mas Mujab? Dari awal kami melihat bahwa kasus Sekjen Hasto Kristianto ini tidak lepas dari konteks politik. Surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh KPK ini muncul beberapa saat setelah PDI Perjuangan memecat Joko Widodo, Bobi Nasution, dan Gibran Rakabuming Raka. Sehingga kami merasa bahwa apa yang terjadi sekarang tidak lepas dari konteks politik yang terjadi saat ini. Dan dari analisa eksaminasi hukum yang kami lakukan di PDI Perjuangan, kami menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang baru dari kasus PAW Harun Masiku ini. Sehingga bukti-bukti yang dituduhkan kepada Sekjen Hasto Kristianto, sehingga pada hari ini Sekjen Hasto Kristianto ditahan, itu adalah bukti-bukti yang sebenarnya sudah inkrah, sudah mendapatkan putusan hukum yang tetap di pengadilan. Dan kita sudah punya tersangka, sudah punya terdakwa dari kasus tersebut. Sehingga kami melihat bahwa tidak ada alasan yang logis di luar alasan politis terhadap kasus dari Sekjen Hasto Kristianto. Baik, saya memang sedang mempelajari juga ya, Mas Mujab. Artinya sebenarnya bukti baru apa yang disampaikan KPK. Akan tetapi begitu yakin dari pihak KPK, Ketua KPK ungkap alasan baru menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto, di mana bukti-bukti tersebut semakin menguatkan Pak Hasto harus ditahan. Nah, ini apakah keyakinan ini akan dicari terus oleh pihak PDI Perjuangan atau akan menunggu hingga ke pengadilan nanti, Mas Mujab? Iya, tentu. Kita masih punya beberapa langkah hukum lainnya, termasuk pra-peradilan. Seperti yang kita ketahui, pra-peradilan yang lalu itu memutuskan NO, artinya tidak diterima, bukan ditolak, sehingga status tersangka yang disematkan pada Sekjen Hasto Kristianto belum diuji secara substansi dalam pra-peradilan. Sehingga dari penasihat hukum dan PDI Perjuangan sebenarnya ingin bahwa Pak Hasto, Sekjen Hasto tetap diberikan ruang sampai 2 pra-peradilan yang diajukan di tanggal 17 Februari kemarin mendapatkan putusan. Apakah status tersangka yang disematkan oleh KPK kepada Sekjen Hasto ini sah atau tidak? Meskipun di pra-peradilan pertama belum berhasil, Mas Mujab. Pra-peradilan pertama itu hanya memutuskan apakah perkara ini lanjut atau tidak. Gitu. Putusannya NO diterima, yang membuka ada ruang bagi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk mengajukan pra-peradilan kembali. Jadi secara substansi, materi dari pra-peradilan pihak Hasto Kristianto tidak dibahas secara substansial. Baik, Mas Zainur, yang saya dengar ketika Pak Hasto ditangkap dan mengenakan rompi, tadi seperti kita lihat di KPK, adalah didengungkan tentang adanya politisasi, bahkan ada dugaan balas dendam politik. Kalau Mas Zainur sendiri melihatnya, apakah ini murni memang KPK menemukan bukti barunya, meskipun kita juga masih menunggu ya dari KPK lengkapnya seperti apa, atau memang ada politisasi di balik ini semua, Mas Zainur? Ya, saya setuju ya, kasus ini memang politisasi ya. Politisasinya itu terjadi di tahun 2020. Seharusnya HK ini menjadi tersangka ketika waktu itu menghalang-halangi penyidikan ketika KPK melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku. KPK sudah pegang alat buktinya, tetapi ketika itu kondisi politiknya berbeda gitu ya. Waktu itu PDIP masih di dalam kekuasaan. Itu kalau kita mau ngomong politik, sehingga semua orang bisa bicara soal politisasi. Perkara hukum itu hanya berpegang pada satu, yaitu alat bukti. Apakah ada atau tidak alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Kalau penyidik punya, maka penyidik punya kewenangan untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, bagi tersangka punya hak untuk mengujinya di forum pra-peradilan. Nah, Pak Hasto sudah uji putusannya NO, betul. Yang salah siapa? Yang salah ya yang menyusun permohonannya
permohonannya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga secara formil tidak terpenuhi. Oleh karena itu putusannya NO. Jangan salahkan hakim atau KPK-nya, salahkan tim kuasa hukumnya. Kuasa hukum kemudian mengajukan lagi pra peradilannya. Itu juga hak dari tersangka, silahkan. Tetapi saya selalu sampaikan bahwa meskipun tersangka punya hak untuk mengajukan pra peradilan, tersangka ini juga punya kewajiban hukum untuk menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Ketika kemarin dipanggil oleh KPK tidak hadir, itu juga merupakan satu bentuk sikap non-kooperatif, tidak menghormati proses penegakan hukum. Sehingga kemudian ketika tidak hormat terhadap proses penegakan hukum, ketika penyidik melakukan penahanan itu sangat beralasan secara hukum. Agar apa? Agar tersangka ini kemudian kooperatif, mudah untuk dilakukan pemeriksaan, dan bagi kami, bagi masyarakat akan punya kemungkinan melihat perkara ini ketika masuk di pokok perkaranya nanti di persidangan. Untuk apa? Untuk mengetahui secara lengkap, secara jelas apa sih kasus ini, latar belakangnya gitu ya. Saya sebagai publik bertanya-tanya dari dulu, apa yang kemudian menjadi alasan ketika Hasto Kristianto PDIP itu sangat ngebet untuk mengganti Rizky Aprilia dengan Harun Masiku, padahal Harun Masiku itu bukan perolehan suara nomor 2 di bawah Nazarudin Kemas gitu ya. Itu menjadi pertanyaan publik. Itu nggak akan terjawab kalau tidak sampai masuk ke pokok perkara. Nah, kembali lagi dari aspek hukum. Aspek hukumnya sekarang silakan tersangka gunakan upaya hukum yang tersedia untuk lanjutkan pra peradilan. Dan KPK, kalau KPK mau gerak cepat, segera ajukan HK ini ke meja hijau, artinya harus segera P21. Ketika sudah P21 menurut KUHP, maka status pra peradilan yang sedang diajukan itu otomatis gugur. Bagi publik akan lebih dapat manfaat informasi perkara ini secara utuh kalau sudah masuk ke pokok perkaranya. Tetapi sekali lagi itu menjadi hak dari tersangka untuk mengujinya di forum pra peradilan. Dan nanti semua diserahkan pada hakim untuk menilai apakah pra peradilan yang sedang diajukan itu beralasan secara hukum atau kembali lagi misalnya NKO kah atau kemudian ditolak. Kita serahkan kepada hakim yang menyidangkan nantinya. Mas Mujab, adakah sikap non-kooperatif dari Pak Hasto termasuk di panggilan kedua yang beberapa hari lalu mengajukan penangguhan pemeriksaan, sempat dilakukan hal itu? Penangguhan pemeriksaan itu dilakukan karena kami masih melakukan proses pra peradilan yang kedua. Sehingga kami rasa dengan pertimbangan internal dan kemudian tetap menghormati proses hukum yang berjalan, upaya untuk menjadwalkan ulang setelah putusan pra peradilan yang kedua itu menjadi sangat beralasan untuk dilakukan oleh Sekjen Hasto. Sehingga kata-kata tidak kooperatif itu sepertinya tidak tepat untuk dialamatkan kepada Pak Hasto yang bagaimanapun setiap kali ada panggilan melakukan prosesnya dengan baik dan kemudian hari ini juga berjalan dengan kepala tegak ke KPK untuk memberikan kesaksian dan memberikan keterangan-keterangan. Dan diharapkan pada saat hari ini dipanggil, Pak Hasto berusaha untuk klarifikasi apa alat bukti. Dan ternyata dari penasihat hukum kami mendapatkan informasi bahwa sebenarnya tidak ada bukti-bukti yang baru yang akhirnya menjadi dasar kenapa Sekjen Hasto ini harus ditetapkan sebagai seorang tersangka. Baik, Mas Zainur, apakah hal itu bisa menjadi alasan ketika mendapat panggilan pemeriksaan dan mengajukan penangguhan karena alasan akan mengajukan kembali gugatan pra peradilan? Boleh dibaca huruf pertama sampai terakhir di dalam KUHP maupun Undang-Undang KPK atau Undang-Undang Tipikor. Tidak ada pengajuan permohonan pra peradilan itu menghentikan atau memfreeze proses pemeriksaan perkara. Tidak ada. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda dan boleh berjalan bersama-sama. Mengajukan pra peradilan silakan, tetapi menghadiri undangan atau panggilan dari penyidik untuk dilakukan pemeriksaan itu wajib untuk ditaati. Jadi tidak ada satupun dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk tidak menghadiri panggilan dari penyidik dengan alasan masih mengajukan pra peradilan. Itu menurut saya universal. Siapapun tersangkanya, tidak peduli apakah itu sekjen partai atau rakyat jelata, sama perlakuannya menurut hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi alat bukti, saya selalu katakan saya bukan jubir KPK, saya masyarakat biasa. Silakan
permintaan dari KPK kemukakan kepada hakim pra peradilan untuk memperlihatkan ada atau tidaknya alat bukti yang dimiliki. Yang kedua, bagaimana perolehan alat bukti itu, apakah lawful atau unlawful. Dan demikian juga silakan tersangka untuk sanggah alat bukti yang dimiliki oleh KPK. Tetapi saya ingin mengomentari satu hal. Apakah satu alat bukti yang telah digunakan untuk satu perkara lain yang telah ingkrah itu tidak dapat digunakan untuk satu perkara lain? Sependek saya belajar hukum, itu tidak ada halangan sama sekali untuk menggunakan satu alat bukti yang telah digunakan untuk perkara lain. Selama perolehannya itu lawful. Ini prinsip universal di seluruh dunia. Kalau perolehannya itu unlawful, misalnya bagaimana tata cara penyitaannya, apakah menurut KUHAP atau melawan KUHAP, apakah di situ sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan di internal lembaga KPK atau tidak. Kalau itu semua sudah dilalui, maka perkara ini bisa menggunakan alat bukti yang telah digunakan di perkara lain. Jadi tidak ada hambatan apapun dan nanti tinggal dibuktikan, diuji apakah alat bukti yang disodorkan itu memiliki nilai pembuktian atau tidak. Apakah memiliki tunjuk yang menunjukkan hubungan kausalitas antara tuduhan yang dialamatkan kepada tersangka yang kemudian nanti akan diubah menjadi dakwaan dengan alat bukti yang diajukan. Itu kemudian yang dilakukan penilaian di depan persidangan. Jadi menurut saya sih semuanya sih terbuka di atas meja, dan bagi kami, saya setidak-tidaknya saya sebagai publik, saya ingin melihat ini semuanya terbuka di depan persidangan. Ya, silakan KPK dakwa dan kemudian silakan terdakwa membela diri. Publik ingin melihat karena terlalu banyak pertanyaan yang ada di kepala publik. Ada apa sih? Kenapa Harun Masiku yang harus jadi gitu ya? Itu sampai sekarang tidak ada jawaban yang cukup berat. Kami cari keterangan-keterangan dari internal PDIP tidak ada, kemudian kami cari keterangan dari KPK juga tidak ada. Kami berharap agar itu bisa terjawab. Selain tentu yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana. Apakah betul HK ini yang pertama merintangi penyidikan, misalnya memerintahkan untuk merendam HP, memerintahkan untuk kesini kesana dan seterusnya. Apakah juga turut serta di dalam melakukan pembiayaan untuk penyuapan atau memberi perintah-perintah untuk adanya penyerahan dan seterusnya. Itu publik akan dapat manfaat perkara ini harus terang benderang. Kalau tidak sampai selesai maka publik akan susah untuk dapat informasi lengkapnya. Penasaran. Baik, Mas Zainur. Mas Mujab, saya mencoba mendalami apa yang kerap disampaikan PDI Perjuangan. Politisasi. Apakah Pak Hasto saat ini ditahan bahkan ditetapkan jadi tersangka dan akhirnya ditahan mengenakan rompi orange dari KPK. Politisasi yang dimaksud adalah karena PDI Perjuangan tidak lagi menjadi partai penguasa saat ini. Dijawab setelah jeda, Mas Mujab dan Mas Zainur. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa di Breaking News. Kita lanjutkan. Pertanyaan saya tadi adalah ketika politisasi yang dinarasikan ataupun dugaan yang menguat ke arah sana, artinya apakah sebenarnya kasus ini hanya karena persoalan siapa yang berkuasa saat ini? Apakah ketika beberapa waktu yang lalu ketika PDI Perjuangan masih berkuasa, artinya Pak Hasto bisa lebih baik daripada sekarang hingga ada penahanan? Saya rasa ini tidak berkaitan dengan kekuasaan atau tidak berkuasa ya, karena pada posisi manapun PDI Perjuangan tetap punya keyakinan bahwa hukum harus menjadi panglima tertinggi di Republik ini. Teman-teman bisa googling sendiri saja bagaimana pada saat PDI Perjuangan membersamai pemerintah sebelumnya, itu juga beberapa kader PDI Perjuangan ketika memang bersalah, maka kita akan hormati proses hukumnya. Itu. Ini tidak berkaitan berkuasa dan tidak berkuasa. Dan pertanyaannya juga sama, kenapa harus kasus Harun Masiku? Di saat subjek utama dari kasus ini saja belum ditemukan untuk menemukan subjek utama dari kasus Harun Masiku ini sendiri. Sehingga bagaimana pengembangan kasus ini bisa dilakukan ketika subjek utama dari kasus korupsi ini, kasus suap ini saja belum ditemukan. Kemudian kita juga bisa bicara bahwa kasus ini politis di tengah banyaknya dukungan publik untuk KPK mengusut beberapa kasus. Misalnya ada 2 kali Ubedillah Badrun ya mengajukan kepada KPK, melaporkan kepada KPK terkait dengan kasus yang menyangkut pada keluarga Jokowi. Kemudian ada berbagai macam kasus yang melibatkan menteri-menteri yang saat ini menjabat pada kabinet Presiden Prabowo. Seperti ada kasus impor gula, kemudian impor minyak goreng dan lain sebagainya yang menyeret nama-nama besar yang saat ini sedang berkuasa. Sehingga
justru ini menjadi pertanyaan, kenapa Harun Masiku? Kenapa kasus Harun Masiku? Dan kenapa kasus ini diungkap, ya, coba terus digali di tengah banyak sekali kasus-kasus besar yang publik juga menunggu kejelasan dari kasus tersebut. Mas Mujab, tadi saya juga dengar dari pernyataan Pak Hasto setelah mengenakan rompi dan ditahan KPK adalah, saya kutip begini, semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya mengapa harus memeriksa keluarga Pak Jokowi? Ya, Sekjen Hasto hanya menyebutkan laporan yang 2 kali dilakukan oleh Ubadillah Badrun terkait dengan korupsi yang menyeret kasus dari keluarga Jokowi, sehingga penetapan tersangka dan kemudian penahanan Sekjen Hasto hari ini diharapkan menjadi momentum bahwa KPK memang tidak akan terbang pilih. Kalau dianggap bahwa ini adalah kasus politis, maka KPK juga harus buktikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan oleh publik, di mana 2 kali sudah dilaporkan ada kasus yang menyeret keluarga Jokowi, KPK harus menunjukkan tindak lanjut dari kasus tersebut. Artinya hingga saat ini belum melihat bahwa KPK memiliki bukti baru terkait dengan penahanan Pak Hasto saat ini, Mas Mujab. Berdasarkan estimasi yang sudah dilakukan oleh tim penasihat hukum, kami berkesimpulan bahwa tidak ada bukti baru yang memang yang disodorkan oleh KPK adalah bukti-bukti yang sudah mendapatkan keputusan hukum yang tetap, sudah ingkrah. Dan bahkan pada sidang pra-peradilan kita menghadirkan terdakwa, ya, terdakwa yang sudah diputus dalam kasus tersebut dan menyampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlibat dalam kasus tersebut menyebutkan nama Hasto Kristianto sebagai pemberi suap atau orang yang melakukan obstruction of justice. Baik, Mas Zainur, tadi disampaikan, Anda menyampaikan bahwa memang sebenarnya alat bukti sudah ada sejak 2020, artinya pada saat itu PDI Perjuangan masih menjadi partai pemerintah. Nah, apakah, pertanyaan saya sama tadi, ini adalah kaitan politisnya yang disampaikan ini lebih kepada partai penguasa yang saat itu berkuasa, ataukah di luar dari teknis itu sebenarnya KPK memiliki bukti baru untuk menetapkan Hasto untuk ditahan? Ya, kalau diskusinya ke arah politik, artinya politisasi atau bukan, itu menurut saya akan sangat susah untuk mencapai kepastian hukum. Bahkan saya juga bisa berpendapat bahwa sangat mungkin kasus Hasto ini politisasi. Yang menjadi pertanyaan, ada alat buktinya atau tidak, begitu ya. Kalau ada alat buktinya, maka tidak ada kata lain, ini harus diselesaikan, gitu ya. Jadi memang sangat mungkin ya, para politisi itu dijerat menjadi tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Misalnya dengan dilaporkan, di-set up oleh lawan politiknya. Tetapi pertanyaannya, ada atau tidak alat bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan olehnya? Kalau ada, mau bagaimana lagi selain harus diproses secara hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, ini ngomongin politik ya. Yang kedua, publik akan dapat banyak manfaat kalau ya, misalnya Pak Hasto sebelumnya pernah menyampaikan sudah membuat rekaman yang berisi puluhan ya dugaan penyelewengan bahkan kasus-kasus korupsi kekuasaan yang sepertinya pointingnya kepada presiden waktu itu Pak Jokowi, begitu ya. Nah, publik akan sangat berterima kasih kepada Pak Hasto kalau itu sekarang dirilis ya. Kami di Pukat dengan sangat senang akan ikut bersuara, berteriak kepada KPK untuk memproses. Kalau memang betul informasinya itu valuable, ada arah kepada alat bukti yang dimiliki, syukur-syukur memang sudah ada alat buktinya, gitu ya. Jadi sekali lagi gitu ya, publik itu akan dapat banyak manfaat. Ya, bahkan ada yang bilang gitu ya, ya lebih baik elit-elit ini saling bongkar daripada saling tutup gitu. Jadi intinya satu, proses hukum itu pada alat bukti. Nah, yang bagian ketiga, kembali kepada soal alat bukti. Apakah boleh alat bukti yang sudah digunakan untuk kasus lain kemudian digunakan untuk kasus yang baru? Sekali lagi ya, meskipun kita serahkan itu kepada hakim untuk menilai, kalau saya berpendapat semua itu boleh. Selama apa? Yang pertama itu punya hubungan kausalitas dengan tindak pidana yang terjadi yang diduga dilakukan oleh tersangka saat ini. Yang kedua, perolehannya. Apakah KPK di dalam memperoleh alat bukti tersebut lawful? Ya, silakan bagi tersangka untuk challenge KPK.
ya, apakah KPK lawful di dalam memperoleh alat bukti itu? Ya, padahal kan sebenarnya clue-nya sudah banyak ya. Salah satu clue-nya adalah kasusnya Wamenkumham waktu itu gitu. Itu ruang di mana tersangka punya hak untuk mempersoalkan gitu ya. Meskipun misalnya secara material itu kuat, tetapi kalau perolehan alat buktinya itu unlawful, itu juga bisa gugur status tersangkanya. Tapi kemudian kalau di DNO, jangan menyalahkan hakim atau KPK-nya. Tolong baca lagi bagaimana permohonan itu sudah disusun. Yang menyusun permohonan itu ya kuasa hukum, ya. Kenapa DNO? Karena persoalan 2 kasus kemudian hanya di challenge 1 saja. Itu kemudian hakim bingung, ini untuk kasus yang mana ya? Untuk kasus obstruction of justice-nya atau kasus suapnya. Sehingga wajar ketika hakim memutus NO. Sekali lagi menurut saya ini juga ada andil dari kuasa hukum tersangka ketika kemudian hakimnya tidak dapat diyakinkan. Kalau hakim tidak dapat diyakinkan apa? Hakim melihat ini obscur libel. Kalau melihat obscur libel, maka menurut pelajaran semester 1 itu putusannya NO. Mau bagaimana lagi? Nah, oleh karena itu ini kan juga penuh dengan taktik, penuh dengan strategi. Sekarang tinggal siapa lebih cepat. Apakah KPK lebih cepat untuk P21 sehingga pra-peradilannya gugur, atau tersangka bisa mengajukan pra-peradilan ini sampai putusan sehingga akan diketahui apakah alat bukti dan perolehannya itu lawful atau tidak. Dan publik sih dengan senang hati menunggu itu semua. Bagi saya nggak ada rugi atau manfaatnya sama sekali. Yang kami inginkan adalah ada persamaan di hadapan hukum dan ada diungkapnya perkara ini hingga tuntas. Terus terang kalau saya punya banyak sekali pertanyaan terhadap perkara ini, dan bagi saya kewajiban bagi KPK untuk segera ajukan ini ke persidangan agar publik bisa lihatnya nanti di sidang pokok perkara. Kalau hanya di level pra-peradilan itu hanya mempersoalkan aspek formil, yang aspek formil itu tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik begitu ya. Pertanyaan saya mungkin Mas Mujab bisa bantu jawab gitu ya. Mengapa Harun Masiku yang diajukan untuk menggantikan Rizky Aprilia? Ya, harusnya kan Rizky Aprilia perolehan suara kedua. Itu pertanyaan yang menurut saya wajar. Sampai menyuap gitu ya, sampai menyuap. Ada apa sih? Kalau kata beberapa sumber berita yang cukup kredibel, itu kan ada kasus besar juga di belakangnya. Tapi kan publik sampai sekarang tidak bisa menggunakan berita sebagai sumber informasi valid yang punya kepastian hukum. Hanya putusan pengadilan yang bisa membongkar itu semua gitu. Sehingga ya mari kita dewasa di dalam berhukum. Silakan secara politik saling berkompetisi, saling berstrategi. Tapi dalam konteks hukum hanya satu, kembalikan kepada ada atau tidaknya alat bukti yang dimiliki. Oleh karena itu saya selalu bilang, para politisi itu kan tiap hari berkelahi dengan kompetitornya, dengan rivalnya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sekali-kali korupsi atau melakukan pelanggaran hukum yang lain gitu ya. Karena itu bisa menjadi salah satu kelemahan dari seorang politisi kalau punya cacat etik, apalagi kasus hukum. Yang diungkit oleh rivalnya gitu ya. Nah sekarang dari alat buktinya bagaimana? Ya itu tadi, alat bukti baru bisa diperlihatkan nanti di pokok perkaranya. Kalau pra-peradilan itu hanya bagaimana jumlah dan perolehannya. Itu Bang. Ya, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Adian Apitupulu yang di sebelahnya juga dari PK Ciptanin. Dimana sebelumnya ada Magdir Ismail menyampaikan Pak Hasto yang akhirnya ditahan KPK. Kita kembali lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Mujab dan Mas Zainur. Mas Mujab, ini mungkin sekaligus juga menjawab pertanyaan publik dan tadi ditanyakan oleh Pak Zainur juga. Bagaimana menjawab bahwa sebenarnya jika memang Pak Hasto tidak bersalah, alasan kuat apa sehingga memilih Harun Masiku yang diajukan menggantikan Rizky Aprilia, menggantikan almarhum Nazarudin di Dapil Sumsel 1 pada tahun 2020? Pada saat proses PAW dilakukan, PD Perjuangan pada saat itu sudah meminta fatwa dari Mahkamah Agung terkait dengan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 yang merupakan undang-undang pelaksana aturan pelaksana pemilu. Tepatnya menguji hak uji material terhadap pengujian pasal 54 ayat 5 huruf K dan L jungto pasal 55 ayat 3, di mana dalam fatwa yang diberikan oleh MA terhadap
permohonan PD Perjuangan pada saat itu adalah memberikan diskresi kepada pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia. Sehingga pada saat itu kami memutuskan bahwa Harun Masiku adalah kader terbaik yang harus menggantikan pada saat itu. Tetapi dalam prosesnya terdapat jebakan dan lain sebagainya yang membuat kita sudah tahu seperti apa kasus yang sudah ingkrah bahwa ditetapkan 3 tersangka, terdakwa, dan kemudian Harun Masiku sekarang dalam kondisi buron gitu ya, dan terjadilah suap terhadap komisioner KPU pada saat itu. Sehingga ketika kita bicara soal kasus ini, maka kami justru ingin menantang kepada KPK, cari dulu subjek utama dari kasus ini, baru ada perluasan. Sedangkan dalam putusan hakim ya yang sudah ingkrah terhadap kasus PAW ini, tidak ada satupun bahkan dari pihak-pihak yang dihadirkan pada proses persidangan menyebut nama Hasto Kristianto sebagai orang yang memberikan suap ataupun melakukan perintangan terhadap penyidikan. Baik. Mas Zainur, bagaimana dengan jawaban tersebut Mas Zainur? Apakah itu sudah cukup kuat bahwa Harun Masiku diajukan sebagai kader terbaik? Dan pertanyaan saya juga adalah fatwa MA ini, apakah cukup kuat sebenarnya Mas Zainur untuk menentukan Hasto lah yang maju bukan Rizky Aprilia? Ya, saya udah dengar jawaban itu dari tahun 2020 juga begitu ya. Soal perbedaan pandangan antara KPU dengan partai, juga bagaimana menafsirkan putusan Mahkamah Agung. Justru yang menjadi pertanyaan saya begitu ya, dan ini pertanyaan tidak akan bisa dijawab kalau tidak ada putusan pengadilan yang masuk ke pokok perkaranya. Kalau kemudian KPU menurut versi PDIP tidak mematuhi putusan MA versi tafsir PDIP begitu ya, mengapa sampai kemudian ada suap kepada komisioner KPU? Tentu yang sudah ingkrah adalah pelaku suap tersebut adalah Saiful Bahri, kemudian ada Harun Masiku kepada Agustiniatio dan juga kepada Wahyu Setiawan. Nah, tetapi kan kalau versi sangkaan KPK saat ini ada keterlibatan dari Hasto gitu ya. Apa sih yang menjadi motif? Motif bukan unsur dalam pidana, tetapi motif itu penting untuk menjawab ya, agar bisa diketahui secara utuh satu tindak pidana itu. Apa yang menjadi motif sampai partai sebegitu ngototnya harus ini, kenapa bukan itu gitu ya. Nah, publik itu kan disajikan satu informasi oleh beberapa media massa yang reputable dengan track record jurnalisme investigasinya, bahwa Harun Masiku ini punya keterkaitan dengan orang-orang yang punya keterkaitan dengan kekuasaan dan kemudian dikaitkan dengan hal-hal lain gitu ya. Tentu kemudian saya tidak pantas juga untuk mengulas itu karena itu adalah materi dari satu pemberitaan yang juga tidak punya nilai kekuatan hukum apapun begitu ya. Tapi tetap saja karena publik sudah disajikan materi itu oleh media massa gitu ya, publik sangat penasaran begitu ya. Membuat analisa sendiri ya, Mas. Yang kemudian menjadi motif gitu ya. Sekali lagi motif gitu ya. Nah, soal kemudian ini kemudian beralasan bahwa Hasto ini tidak punya tidak terlibat dan lain-lain gitu ya. Kalau kita perhatikan konferensi pers dari KPK itu ada satu bagian yang cukup menarik ketika KPK menyatakan, tentu ini pernyataan KPK yang harus diuji di persidangan, bahwa Hasto itu mengondisikan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini ketika diperiksa oleh penyidik tidak boleh menyebut atau menjurus kepada nama-nama yang kemudian bisa lebar, termasuk khususnya kepada Hasto. Itu juga yang kemudian tadi disampaikan oleh KPK, sehingga kan kita tahu memang perkara di 2020 itu sangat terlokalisir. Ya, bahkan jangankan para saksi, KPK-nya sendiri juga penyidiknya, kemudian penuntut umumnya di dalam dakwaannya itu tidak bunyi ya konstruksi perkara ini secara lengkap, secara jelas gitu ya. Dan kemudian kan kemarin KPK sendiri menyatakan gitu ya, ketika KPK sedang mengajar
Harun Masiku, waktu itu Firly Bahuri itu mengadakan konferensi pers sehingga mengganggu proses pengejaran terhadap Harun Masiku. Mas Zainur, dan kita bisa melihat apa? Kita bisa melihat memang gitu ya. Mas Zainur, saya minta Mas Mujab untuk menanggapi dulu. Di tahun 2020 tidak selesai. Baik, saya minta Mas Mujab dulu untuk menanggapi apa yang disampaikan Mas Zainur tadi. Silakan Mas Mujab. Ya, tentu kami menghormati proses hukum yang berjalan gitu, dan tentu kami sebagai pihak dari PD Perjuangan yang secara solid tetap mendukung Sekjen Hasto Kristianto untuk tetap teguh dalam proses hukum ini gitu, sehingga ketika ada proses-proses yang menjadi hak dari Sekjen Hasto, yaitu ada proses pra-peradilan, kemudian kami mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan-alasan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Magdir selaku penasihat hukum, maka itu adalah proses yang akan kami lakukan. Kemudian ketika nanti akhirnya kasus ini dilimpahkan kepada pengadilan, tentu kita akan melakukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut gitu ya, terkait dengan apa ada keterlibatan tidak Sekjen Hasto Kristianto dalam kasus Pak Harun Masiku ini. Sehingga kembali pada yang tadi saya sampaikan, cari dulu subjek utama dalam kasus ini, karena bagaimanapun pertanyaan dari publik dan bahkan pertanyaan dari PD Perjuangan sendiri tidak akan terjawab gitu, karena subjek utama dalam kasus ini adalah Hasto Kristianto dan subjek utama dalam kasus ini adalah Harun Masiku dan Komisioner KPU gitu, sehingga kita harus menunggu ini bagaimana KPK bekerja sebaik-baiknya untuk mencari subjek utama dalam kasus ini, yaitu Harun Masiku. Baik, Mas Zainur, apakah subjek utama dalam kasus ini artinya malah justru keluar dari Harun Masiku dan juga Wahyu yang sudah ditetapkan sebagai yang bersalah dalam hal ini, tapi malah beralih ke Hasto Kristianto? Ya, bagian tuntutan agar KPK menangkap Harun Masiku, saya pikir 100% masyarakat sepakat dan mendukung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka kalau ada salah satu tersangka itu melarikan diri? Bisa. Mau tanya kepada siapapun yang belajar ilmu hukum, jawabannya adalah bisa. Selama apa? Selama ada alat bukti yang menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Gitu ya. Kalau memang ada saksi-saksi lain, ada alat-alat bukti yang tersedia, ada keterangan ahli, ada surat yang menunjukkan ya bahwa seseorang itu melakukan perbuatan pidana, maka dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Masih ada saksi-saksi lain nih. Ada 54 yang sudah diperiksa oleh KPK. Ada alat-alat bukti sedemikian banyak yang sudah disita oleh KPK, termasuk alat bukti elektronik. Ya, bagaimana kemudian percakapan para pihak ini diretrieve oleh KPK. Ya, di sana ada percakapan, ada chat, ada berupa perintah-perintah dan seterusnya gitu ya. Juga ada barang-barang bukti lain. Itu semua merupakan alat bukti yang bisa digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tapi sekali lagi memang tidak semua alat bukti itu bisa ditetapkan untuk tersangka. Dia hanya bisa digunakan ketika alat bukti itu ya memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan yang disangkakan gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kalau menersangkakan perkara misalnya dalam ini HK, apakah ada alat bukti yang menunjukkan HK ini misalnya memerintahkan kepada orang-orang ya untuk agar Harun Masiku melarikan diri, meredam ponselnya. Nah, itu kan ada saksi-saksi yang sudah diperiksa. Yang pertama. Yang kedua, ada bukti komunikasi. Jadi saya juga tidak ingin masuk ke pokok perkara tentunya, karena itu bukan kewenangan masyarakat, itu kewenangan KPK. Tapi kalau kita lihat gitu ya, kalau ada alat bukti yang menunjukkan perbuatan itu, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka tanpa kehadiran dari Harun Masiku. Tentu semua akan menjadi lebih sempurna, terjawab dengan lebih lengkap, lebih jelas kalau Harun Masikunya itu ditangkap dan dihadapkan ke meja hijau. Tapi tanpa Harun Masiku pun, kalau KPK pegang, sekali lagi kalau pegang, itu tetap bisa diproses secara hukum pidana. Tapi ya, publik juga menghormati hak dari tersangka. Tersangka mengajukan penangguhan penahanan, itu hak, betul. Publik juga hormati. Tersangka mengajukan pra-peradilan, itu juga hak. Ya, publik, saya selaku bagian dari publik itu kan juga melihat bahwa tersangka ini kan
dilakukan penahanan. Penahanan itu kan artinya perampasan kebebasan terhadap seseorang yang belum diputus bersalah. Sehingga penahanan itu hanya boleh dilakukan atas alasan yang kuat, yang berdasar. Sayangnya dari track record pemeriksaan terhadap Pak Hasto beberapa kali mangkir dari pemeriksaan gitu ya, tidak menghadiri panggilan. Itu yang menurut saya juga ini kan juga pasti konsultasi dengan tim kuasa hukumnya. Itu juga menurut saya satu resiko. Sekali lagi, jangan salahkan penyidiknya. Penyidik juga ketar-ketir nih kalau manggil tersangka, tersangkanya nggak datang. Penyidik juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa perkara yang dipegangnya itu bisa selesai dengan sempurna. Sehingga sekali lagi gitu ya, ini justru menjadi pembelajaran hukum bagi rakyat, bagi semua pihak untuk juga menghormati proses hukum. Kalau dipanggil, apapun alasan kita harus menghargai, menghormati panggilan tersebut. Kecuali memang misalnya alasan-alasannya sangat kuat dan dibenarkan menurut hukum. Apakah sakit, apakah ada alasan lain yang bisa dibuktikan. Tapi kalau tidak ada alasan itu, saya tidak hadir karena sedang mengajukan pra-peradilan. Nah itu alasan yang tidak ada dasar hukumnya begitu. Pra-peradilan jalan, tapi harusnya juga hadiri panggilan pemeriksaan. Itu yang menurut saya juga ternyata strategi yang digunakan oleh Pak Hasto dan kuasa hukumnya juga menurut saya sangat berisiko dan kurang menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi kepada proses hukum itu. Baik, Mas Zainur, menarik dengan kasus ini ya. Kalau kita bedah sebenarnya kan kasus ini berawal saat penempatan Harun Masiku di Dapil Sumsel 1 menjadi anggota DPR lewat PAW. Nah, apakah kalau kita bedah, katakanlah ada yang menganggap bahwa ini sulit rasanya jika sekjen partai tidak mengetahui hal ini. Artinya ini akan selalu ada hubungannya, kaitannya, dan pasti diketahui sekjen partai dalam hal ini. Ya kalau soal itu memang diketahui ya, Pak Hasto sendiri juga mengakui itu. Ini kan soal apakah terlibat atau tidak di pidananya begitu ya. Apakah Pak Hasto terlibat membiayai untuk suapnya, apakah memerintahkan suapnya, menyetujui suapnya, merestui suapnya, apakah juga memerintahkan untuk merendam HP, melarikan diri dan seterusnya gitu ya. Kalau soal ketatanegaraannya, menurut saya itu perdebatan yang sangat halal, diperbolehkan menurut hukum. Misalnya begini, PDIP menganggap bahwa KPU itu membangkang putusan MA. Boleh PDIP menganggap seperti itu. Begitu juga KPU mengatakan, oh tafsir terhadap putusan MA tidak seperti itu. Yang harus ditetapkan adalah suara terbanyak di bawahnya calon jadi yang meninggal dunia Nazarudin Kemas itu kan soal-soal di mana kemudian para pihak berbeda pendapat. Nah, para pihak berbeda pendapat itu kan ada proses penyelesaiannya menurut hukum. Termasuk ketika misalnya partai menganggap bahwa KPU melawan hukum. Apa yang bisa dilakukan? Ya, apakah misalnya kemudian melaporkannya kepada DKPP, menggugatnya ke PT UN, atau juga misalnya mengajukan fatwa lagi dan seterusnya. Itu silakan, secara hukum tersedia. Tapi begitu ada tindak pidana korupsi, pemberian suap, itu sudah menjadi lain urusannya gitu ya. Dan kita tahu kan misalnya bahwa kemarin KPK pun itu sebenarnya sudah memanggil beberapa orang lain. Salah satunya adalah Yasona Lawli. Ya, Yasona Lawli waktu itu adalah kader PDIP sebagai pengurus, juga sebagai Menteri Hukum dan HAM. Ya itu diperiksa apakah terkait dengan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan penggantian di PAW. Yang kedua, kemungkinan dipanggil waktu itu kalau tidak salah keterangan dari KPK soal lintas batas dari Harun Masiku. Harun Masiku itu pernah tidak terdeteksi beberapa hari ketika dia pergi ke Singapura, pulang lagi ke Jakarta, tapi di rekodnya imigrasi itu dikatakan ada delay terhadap informasi baliknya Harun Masiku itu. Nah ini penuh dengan kecurigaan-kecurigaan. Nah yang seperti ini kan potensi abuse of power itu sangat besar. Publik sangat ingin ya agar ini semua terbuka secara lengkap, secara utuh di depan persidangan gitu ya. Waktu itu kalau publik ingat, kemudian Menteri Hukum mencopot Dirjen Imigrasi, namanya Roni of Sompi. Itu dulu adalah polisi bintang 2 kalau tidak salah. Jadi pejabat imigrasi tertingginya itu sudah dicopot waktu itu dengan alasan apa? Komputernya delay memproses informasi kepulangan Harun Masiku. Jadi kasus itu waktu itu adalah Harun Masiku sudah pergi ke Singapura, sudah balik ke Jakarta, tapi
menurut informasi yang ini harus diuji di depan sidang, itu dia belum kembali ke Indonesia. Padahal dia sudah ada di Indonesia, sehingga KPK nggak tahu orangnya ada di mana. KPK berpikir orangnya sudah lari ke luar negeri, ya susah nih. Ternyata orangnya ada di Indonesia gitu ya. Kemudian baru kemudian Harun Masiku tidak terdeteksi di radar apakah ada di dalam negeri atau di luar negeri. Publik kalau buka lagi, di googling lagi, ingat itu di sekitar di bulan di tahun 2020 begitu ya, sehingga ini memang banyak yang harus diungkap secara utuh. Jangan-jangan memang obstruction of justice-nya itu juga terjadi di berbagai sektor, ya, termasuk misalnya satu lagi yang ingin saya sampaikan, informasi yang ini sudah terbuka ya, ini media massa memberitakannya di berbagai media gitu ya, termasuk ada salah satu media yang sangat reputable di dalam jurnalisme investigasi. Bagaimana ketika KPK melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku, lari ke sebuah institusi pendidikan milik aparat penegak hukum, ya, kemudian penyidik dan penyelidik KPK justru diamankan, ditahan, padahal sudah menunjukkan identitas kartu tanda pengenalnya, kemudian digeledah, ditahan sampai pagi, ya, kemudian Harun Masiku tidak bisa disentuh. Nah, menurut informasi jurnalisme investigasi itu, dan itu juga diceritakan dengan sangat lengkap gitu ya, itu ada kehadiran orang-orang besar di situ gitu ya, nggak usah disebut di sini gitu kan. Nah, itu kan juga obstruction of justice, sampai sekarang tidak diproses. Itu penyidik KPK baru dijemput oleh Deputi Penindakan Jenderal Polisi Bintang 2 ke institusi itu gitu ya, baru bisa dilepaskan. Nah, ini kan kemudian satu bentuk penghinaan terhadap supremasi hukum, terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara. Ini politisasi atau bukan? Baik, Mas Mujab. Kalau begitu saya ingin tanya mungkin lebih ke detail lagi, kejanggalan terbesar apa yang dilihat Mas Mujab dan juga dari PDI Perjuangan sehingga kasus ini, penahanan dari Hasto, dinilai ini tidak tepat dilakukan? Ya, merespon sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Zainur ya. Tentu kita menunggu juga bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh KPK dalam proses persidangan nanti jika memang sudah P21. Tapi kami tetap meminta dengan hormat bahwa KPK akan memproses kasus ini, PAW, Harun Masiku dan lain sebagainya ini dengan tanpa muatan politis. Karena kejanggalan terbesar yang kami lihat, yang dilihat oleh PDI Perjuangan, bahwa kasus ini tidak bisa dilepaskan dari muatan politis. Pertama, ini ditetapkan setelah PDI Perjuangan memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Dan kasus ini kembali mencuat menjelang pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan pada bulan April 2025, di mana kita tahu Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan punya peran yang sentral terhadap pelaksanaan Kongres nantinya. Sehingga tentu tidak bisa kita semata-mata melihat kasus hukum ini sebagai eksaminasi, pembuktian dan lain sebagainya, tetapi ini tidak terlepas dari kepentingan politik, dan kami dengan hormat meminta KPK sebagai orang yang menangani kasus ini, pihak yang menangani kasus ini untuk benar-benar lepas dari kepentingan politik. Kami menganggap bahwa KPK saat ini adalah KPK edisi Jokowi gitu. Ditunjuk KPK oleh edisi Jokowi. kemudian edisi Jokowi, dan masih di bawah pengaruh dari Jokowi gitu. Sehingga kami tidak bisa sama sekali melihat kasus ini hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dalam kepentingan politik. Sehingga penahanan dari Hasto Kristianto jelang pelaksanaan Kongres tentu tidak serta-merta dilihat sebagai ada kecukupan bukti bahwa yang bersangkutan tidak akan menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Tapi ini adalah satu intervensi yang coba dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tertentunya siapa? Mungkin publik juga bisa mulai untuk membahasa Ibu Megawati Soekarno Putri mengaut-aut PDI Perjuangan jelang Kongres di bulan April nanti. Baik, Mas Mujab, kami garis bawahi di sana, dan nanti tim kami juga akan terus melakukan penyelidikan dan juga pemberitaan mengenai hal tersebut. Apakah benar ada intervensi di balik ini semua, dan kita juga akan menantikan bagaimana kelanjutan dari KPK melakukan penyelidikan ini. Terima kasih Mas Mujab dan juga Mas Zainur sudah bergabung di dialog kita malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum.